Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi IPA, yaitu tentang organ gerak manusia dan hewan. Setelah mempelajari ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan organ gerak manusia dan hewan, kemudian membedakan alat gerak pada manusia dan hewan, dan terakhir kalian diharapkan mampu mengetahui fungsi alat gerak pada manusia dan hewan. Sebelum mulai pelajaran, mari kita ucapkan bismillah dulu, dan kalau perlu silahkan sediakan alat-alat tulisnya ya. Oke, sebelum masuk ke organ gerak manusia dan hewan, Ibu akan sedikit membahas tentang makhluk hidup. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Artinya, yang menandakan bahwa makhluk hidup itu benar-benar hidup, ya bergerak, gitu ya. Di sini Ibu ada gambar manusia dan dengan anak-anaknya dia berjalan. Kemudian ada gambar kata, dia bergerak. Bagaimana caranya? Ya, ini dia melompat ya anak-anak. Kemudian masih bicara tentang makhluk hidup, ini ada beruang. Bagaimana cara beruang bergerak? Ya, dia berjalan ya, dengan menggunakan kakinya. Kemudian ada juga burung. Burung bagaimana cara bergeraknya? Benar, dengan terbang menggunakan sayapnya. Dan sekarang di slide ini ada gambar buaya. Buaya bagaimana cara bergeraknya? Ya, dia menggunakan kakinya ya dengan cara melata, artinya dia menempel ke daratan atau ke tanah. Kemudian ada tumbuhan juga. Tumbuhan itu kalau kita perhatikan dia sebenarnya juga bergerak, akan tetapi hari ini kita tidak fokus kepada pergerakan tumbuhan. Hari ini kita fokusnya pada pergerakan manusia dan hewan saja. Baiklah, sebelum Ibu jelaskan, Ibu mau tanya dulu, apa sih sebenarnya itu bergerak? Ada yang bisa jawab? Oke, bergerak itu adalah berpindah tempat atau berubah posisi baik sebagian atau seluruh bagian tubuh. Artinya asalkan kita berpindah dari posisi awal kita atau kita tidak berdiri di posisi awal kita lagi, itu artinya kita bergerak. Ya, sekarang Ibu akan masuk ke penjelasan pertama, yaitu tentang organ gerak pada hewan ya. Sebelumnya, Ibu akan jelaskan dulu bahwasanya hewan ini terdiri atas dua. Pembagian hewan ini itu berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang pada hewan tersebut. Ibu yakin bagi anak-anak Ibu yang sudah membaca bukunya, apalagi bukunya udah dapat pasti ya, dan sudah beli buku juga, itu sudah tidak asing lagi dengan kata-kata ini, dengan kata vertebrata dan avertebrata. Ya, vertebrata dan avertebrata. Artinya, kalau misalkan dia adalah vertebrata, itu dia memiliki tulang belakang. Ya, ingat tadi kalau pembagian hewan ini terdiri itu adalah berdasarkan ada tidaknya tulang belakangnya. Ya, berarti sekarang kita akan bagi hewan menjadi dua jenis. Yang satu vertebrata artinya dia memiliki tulang belakang, dan kemudian avertebrata dia tidak memiliki tulang belakang. Ya, jadi sesuai dengan gambar ini, coba kita sebutkan apa saja yang contoh dari hewan vertebrata. Ya, benar. Ini kambing. Kambing dia punya tulang belakang. Kemudian apalagi? Burung atau sejenis unggas lah ya. Dia vertebrata, artinya memiliki tulang belakang. Kemudian ikan, dia memiliki tulang belakang. Ya. Terus mana yang contoh atau mana hewan yang merupakan avertebrata atau tidak memiliki tulang belakang? Ya, di sini gambarnya. Ini apa, anak-anak? Siput. Kemudian ini apa? Ubur-ubur ya. Ubur-ubur. Kemudian ini apa? Bintang laut. Artinya hewan-hewan ini dia tidak memiliki tulang belakang.
belakang. Nah, ada atau tidaknya tulang belakang pada hewan itu akan mempengaruhi bagaimana cara dia bergerak. Benar. Sekarang, Ibu akan jelaskan tentang organ gerak pada hewan kembali. Ikan tadi, dia vertebrata atau avertebrata, anak-anak? Benar, vertebrata. Coba kita perhatikan gambar ikan dulu ya. Ikan itu dia mempunyai sirip, sirip punggung, sirip perut, sirip dada. Artinya, sirip-sirip inilah yang membantu ikan untuk bergerak. Ya, benar. Kemudian buaya, buaya dia coba kita lihat dia punya kaki belakang, kaki depan, ekor. Nah, inilah yang membantu si buaya untuk dapat bergerak. Bagaimana cara buaya bergerak? Ya, melata. Artinya dia menempelkan badannya ke tanah gitu ya. Kemudian sama seperti gambar yang pertama tadi, di sini ada burung elang. Bagaimana cara burung bergerak? Ya, dia menggunakan sayapnya yang dikepakkan atas bawah sehingga dia bisa terbang. Benar. Oke, sekarang Ibu contohkan lagi. Ini adalah ubur-ubur dan kemudian ada yang namanya siput. Kira-kira gambarnya jelas ya. Ini ubur-ubur ya, anak-anak. Kemudian ini siput. Nah, sekarang ubur-ubur ini tadi ingat ya, ubur-ubur itu termasuk avertebrata. Siput juga avertebrata. Jadi bagaimana cara dia bergerak dan apa yang membantu dia untuk bergerak? Kalau ubur-ubur itu bergerak dengan dia masih berenang juga, tapi apa yang membantunya bergerak bukan sirip, tapi adalah tentakel namanya anak-anak ya ini yang kayak benang-benang tapi nggak terlalu tipis, kaki-kakinya yang banyak. Inilah yang membantu dia untuk bergerak. Oke. Sekarang siput. Anak-anak Ibu pernah lihat siput? Pasti pernah ya. Nah, siput itu bergerak dengan cara gimana? Dia menempelkan perutnya juga ya. Artinya dia berjalan sedikit demi sedikit dengan menggunakan apa? Perutnya. Ya, benar. Dia menempelkan perutnya ke tempat dia bergerak. Baik itu di pohon, atau di tanah, ataupun di dinding bisa juga ya. Di dinding kamar mandi. Oke. Sekarang Ibu memiliki tugas untuk kalian. Di sini ada beberapa hewan, baik hewan yang ada di lautan sini ataupun hewan yang ada di daratan. Temukanlah hewan vertebrata dan avertebrata dan kemudian tuliskan cara bergeraknya. Ibu contohkan satu ya. Di sini ada yang namanya kambing. Kambing. Berarti kalian tulis di buku tulisnya begini. Kambing 1, kambing, titik 2, vertebrata, titik 2, berjalan menggunakan 4 kakinya. Gitu ya. Berarti kalian lanjutkan dengan hewan-hewan lain yang ada di gambar ini. Oke, Ibu tunggu ya. Kemudian, sekarang kita masuk kepada manusia dan pada hewan juga sebenarnya. Secara umum alat gerak kita manusia itu terdiri atas 2, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Bagi yang sudah mengerjakan dan menonton video bahasa Indonesia kemarin pasti juga sudah sangat sering mendengar ini, yaitu tentang alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu adalah otot. Kemudian alat gerak pasif itu adalah tulang. Kenapa begitu? Kenapa demikian? Nanti kita cari tahu jawabannya ya. Ya, sama seperti yang tadi, alat gerak aktif itu adalah otot dan alat gerak pasif adalah tulang. Pasif itu artinya dia tidak mampu bergerak sendiri, artinya dia harus digerakkan. Makanya si tulang disebut dengan alat gerak pasif. Dia dibantu oleh otot, artinya dia bisa bergerak
jika ada otot yang membantu dia untuk bergerak. Benar. Jadi, alat gerak aktif kita adalah otot, alat gerak pasif kita adalah tulang. Nah, keduanya itu melakukan kerjasama agar kita bisa bergerak. Artinya, si tulang tidak mampu bergerak sendiri, dan si otot juga tidak mampu bekerja sendiri. Artinya, keduanya melakukan kerjasama. Alat gerak aktif, alat gerak pasif melakukan kerjasama agar kita dapat bergerak. Ya, kerjasama keduanya itu akan menghasilkan yang namanya sistem gerak. Benar. Coba kalian bayangkan ke tubuh kalian sendiri misalnya. Bayangkan aja, misalkan tulang kita nggak ada. Kira-kira gimana caranya? Apa kita bisa memegang sesuatu dengan otot saja? Atau coba bayangkan, kita cuma punya tulang saja, tapi tidak punya otot. Bagaimana kira-kira? Apakah tulang itu bisa mengangkat sesuatu? Tentu tidak ya. Otot dan tulang atau alat gerak aktif dan alat gerak pasif, keduanya melakukan kerjasama. Ya, benar. Kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Nah, tulang disebut alat gerak pasif itu sudah Ibu jelaskan tadi, karena dia tidak mampu melakukan pekerjaannya sendiri. Artinya dia tidak mampu melakukan gerakan, kita tidak mampu memegang, kita tidak mampu memindahkan sesuatu jika tidak dibantu atau jika tidak digerakkan oleh otot. Kenapa otot disebut dengan alat gerak pasif? Alat gerak aktif maksud Ibu? Otot disebut alat gerak aktif karena otot mempunyai suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, sehingga dia dapat membantu si tulang untuk melakukan pergerakan ya. Jadi, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah apa saja sih fungsi organ gerak pada manusia dan hewan itu? Yang pertama, kalau pada burung itu organ gerak berfungsi untuk terbang. Kalau pada manusia, organ gerak berfungsi untuk berjalan. Untuk apa lagi? Berlari. Untuk apa lagi? Melompat. Benar. Kemudian memegang sesuatu. Nah, memegang sesuatu itu juga termasuk bergerak ya anak-anak ya. Oke, dan terus menggali. Contohnya pada apa? Pada cacing. Nah, sekarang Ibu juga tugaskan untuk kalian, cacing itu apakah hewan vertebrata atau avertebrata? Tambahkan ya nanti di buku tugasnya. Kemudian cari bagaimana cara cacing bergerak. Dan kemudian berenang. Ini berlaku untuk hewan-hewan yang hidup di air. Sekian materi hari ini. Semoga dapat dipahami dan semoga kalian tidak bosan. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Video ini boleh diulang-ulang untuk meningkatkan pemahaman kalian di rumah. Jangan lupa juga berbanyak membaca buku karena belajar tidak harus dari guru, dari buku juga bisa. Oke, tetap semangat dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.